Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dimas Purnama Aji dari Prodi Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia akan mendemonstrasikan bagaimana cara penginstalan sistem operasi pada sistem operasi gitu, di atas sistem operasi. Jadi di dalam sistem operasi yang kita pakai di laptop kita itu memungkinkan kita mengoperasikan sistem operasi di dalamnya seperti itu. Nah, yang pertama-tama yang kalian harus butuhkan yaitu sebuah software bernama VirtualBox atau sejenisnya yaitu VMware sama saja. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan VirtualBox ya. Lalu kemudian kita siapkan juga ya file ISO-nya, file ISO sistem operasi. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan pengoperasian penginstalan sistem operasi Debian Linux Server versi 10 dan sistem operasi Windows versi 7 seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita lakukan terlebih dahulu ya teman-teman untuk penginstalan Debian Server versi 10 ya, yang Linux. Kita klik new ya pada VirtualBox-nya. Lalu kemudian muncul pengisian untuk namanya. Di sini saya mengasih nama Debian Server 10 ya. Lalu kemudian kita pilih tipenya Linux dan version Debian dengan 64 bit ya, disesuaikan saja. Lalu kemudian setelah next kita atur memory size-nya untuk virtual mesinnya. Kita setting 1 GB ya teman-teman, kita setting. Lalu kemudian next. Lalu kemudian setelah itu kita pilih create virtual hard disk now. Lalu pilih VDI ya, virtual disk image. Setelah itu kita atur file location-nya mau di mana VDI-nya disimpan. Lalu atur hard disk-nya untuk si virtual OS-nya seperti itu. Misal di sini saya akan men-settingnya 8 GB ya teman-teman. Lalu kemudian create. Lalu setelah itu muncul pada menu kiri VirtualBox kita ya teman-teman, di sini tertera Debian Server 10 ya yang telah kita buat tadi. Nah, nanti pada bagian storage di IDE Secondary Master di optical drive kan ini masih empty ya teman-teman. Nah, kita isikan file ISO Debian Server yang telah kita siapkan ya. Kita pilih, lalu kemudian kita klik start. Nah, lalu muncul seperti ini ya teman-teman. Di sini ada graphical install dan ada install saja. Nah, graphical install ini memungkinkan penginstalan dilakukan secara graphical ya, GUI. Nah, sedangkan yang install saja ini dilakukan secara CLI ya. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan yang GUI saja teman-teman, yang grafik. Klik. Lalu setelah itu kita atur bahasanya teman-teman. Kebetulan saya ingin bahasa Indonesia, maka kita pilih language-nya bahasa Indonesia. Lalu setelah itu next. Kita atur juga untuk lokasi ya teman-teman. Kebetulan saya berada pada Indonesia ya, di negara Indonesia, maka kita setting di Indonesia. Lalu untuk aturan keyboardnya kita gunakan Inggris Amerika. Kita next. Lalu setelah itu untuk nama host ya teman-teman, kita isikan dengan nama Dimas, nama saya ya teman-teman. Lalu nama domain, kebetulan saya tidak memiliki jaringan di rumah ya teman-teman, atau domain di rumah. Nah, maka kita bisa lewatkan saja ya teman-teman. Lalu setelah itu kita atur kata sandi untuk hak akses sudo ya, atau biasa kita sebut root ya. Nah, kata sandi root ini kita setting ya teman-teman. Biasanya kata sandi root ini kita gunakan untuk sudo ya teman-teman. Seperti kita tahu, jika kita mau melakukan perintah sudo pada command line interface di Linux, maka biasanya kan sering ada masukan password ya teman-teman. Nah, password disinilah kita aturnya ya teman-teman untuk inisialisasi install awal Debian.
lalu kemudian lakukan ulang, lalu setelah selesai, lalu kemudian kita kasih nama pengguna baru ya, nama lengkap. Di sini kita kasih nama saya Dimas Purnama. Lalu setelah itu nama untuk akun sistem operasinya kita beri nama Dimas Purnama ya teman-teman, dan kita beri passwordnya ya teman-teman. Kan biasa kita apabila kita booting laptop gitu kan biasanya sering masukkan kata sandi gitu ya untuk memasuki sistem operasi. Nah, disinilah ya teman-teman untuk mengaturnya ya. Kita masukkan kata sandi untuk akun tersebut. Saran saya bedakan dengan kata sandi yang telah kita atur ya untuk root ya. Jadi bedain untuk dengan tujuan keamanan ya teman-teman. Lalu next, lanjutkan. Lalu kemudian kita pilih waktu ya, zona waktunya. Nah, kebetulan saya berada di Pulau Jawa sekitaran Jakarta, maka pilih WIB ya. Lalu next, lalu selanjutnya di sini kita masuk ke bagian yang rumitnya, atau bisa dibilang yang seru ini ya teman-teman. Di sini ada pengaturan hard disk ya. Apabila teman-teman di sini masih berkecimpung di dunia penginstalan sistem operasi ya, atau masih baru itu awam, nah saya sarankan kalian gunakan seluruh hard disk ya. Nah, apabila kalian sudah expert dan ingin mengulik partisi-partisi yang ada, nah maka kalian bisa gunakan manual ya, misal untuk mengatur swap dan lain sebagainya ya. Nah, pada video kali ini saya akan gunakan yang terpadu seluruh hard disk saja teman-teman. Lalu kemudian next, setelah itu kita pilih semua berkas di satu partisi ya. Tuh di sini apabila kita lihat disarankan untuk pemula ya teman-teman. Lalu setelah itu next, lalu selesai ya, selesai mempartisi dan tulis perubahan ya, tulis perubahan ke hard disk. Lanjutkan. Lalu di sini tertera tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk, otomatis yes ya teman-teman. Klik yes. Lalu tunggu ya teman-teman. Di sini sistem menanyakan apakah ingin memindai CD atau DVD lainnya. Nah, di sini sistem menanyakan mengenai repositori ya teman-teman. Seperti kita tahu bahwa Debian versi 10 itu memiliki DVD 3 ya teman-teman, sampai 3 ada DVD 1, 2, 3 ya. Yang mana pada setiap DVD 1, 2, 3 tersebut menyimpan package-package penting untuk menunjang kebutuhan server ya teman-teman. Nah, kebetulan saya tadi menggunakan DVD yang satu ya teman-teman. Nah, pada video kali ini, nah kita kan hanya sebatas menginstal saja teman-teman. Nah, maka pada kali ini saya akan memilih tidak ya, tidak memindai CD-DVD lainnya seperti itu. Lalu kemudian di sini menanyakan jaringan mirror ya untuk repositori. Nah, yang seperti kita tahu ada kambing UI ya teman-teman, dan lain sebagainya ya, banyak jaringan mirror. Nah, kebetulan saya tidak membutuhkannya ya, karena video ini dibuat untuk sebatas edukasi bagaimana cara penginstalannya sistem operasi itu, maka klik tidak ya teman-teman. Lalu kemudian di sini sistem menanyakan apakah pengguna itu berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Tidak ya teman-teman, saya kebetulan tidak. Setelah itu ya teman-teman, di sini sistem menanyakan pemilihan perangkat lunak ya. Ada Debian Desktop Environment, ya, GNOME, XFCE, KDE Plasma, Mate, Web Server, Print Server, SSH, perkakas sistem standar ya. Nah, apabila teman-teman tidak ingin menginstal sistem operasi Debian Server versi 10 ini menggunakan graphical user interface, atau kalian ingin menggunakannya CLI ya, command line interface, nah maka kalian bisa unchecklist bagian Debian Desktop Environment-nya. Nah, apabila kalian ingin ya menggunakan versi yang GUI
yang grafikal. Nah, kalian bisa checklist di sini ya di Debian Desktop Environment. Yang kita tahu di sini ada GNOME, XFCE, KDE Plasma ya teman-teman. Nah, ini adalah versi-versi desktopnya ya, tipe-tipe desktopnya. Nah, kebetulan saya ingin grafikal ya dengan tipe versi GNOME ya, maka checklist di sini. Print server saya tidak membutuhkan, apakah sistem standar saya butuh. Nah, lalu checklist ya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya teman-teman. Lalu lanjutkan. Lalu setelah itu tunggu sampai proses instalasi selesai ya. Biasanya proses instalasi ini memakan waktu yang cukup banyak ya teman-teman, karena kita sedang melakukan penginstalan sistem operasi versi grafik ya. Berbeda halnya dengan sistem operasi versi command line interface CLI. Nah, maka itu cepat ya teman-teman prosesnya. Sedangkan GUI akan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka kita tunggu saja. Lalu kemudian setelah itu di sini ada pemasangan bootloader pada master boot record, apakah ya atau tidak. Otomatis ya teman-teman, jelas. Lalu di sini kita pilih di dev/sda ya, maka kita tunggu sebentar. Lalu muncul di sini instalasi selesai ya teman-teman, berhasil ya teman-teman, berhasil. Kita masuk, kita boot, lalu tada, berhasil teman-teman ya. Kita masukkan sandi di sini. Oke, sudah masuk ya teman-teman di sini. Ini adalah tampilan Debian Server versi 10 ya teman-teman, Linux. Oke. Nah, setelah itu apabila kita sudah selesai menginstal sistem operasi Debian Server versi 10, maka selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penginstalan Windows versi 7 ya teman-teman. Sama saja seperti penginstalan Debian Server versi 10 yang tadi ya teman-teman. Kita lakukan di sini, klik new pada VirtualBox, lalu masukkan nama ya Windows 7 kebetulan di sini. Lalu kemudian tipenya Microsoft Windows dan version Windows 7 64 bit ya, disesuaikan saja. Lalu kemudian pilih ya di sini, atur memory size-nya mau berapa untuk virtual mesinnya. Kebetulan saya mau atur 2 GB ya teman-teman. Lalu pilih create a virtual hard disk now, pilih VDI virtual disk image, dan pilih ya dynamically allocated. Lalu setelah itu atur file lokasinya mau di mana si VDI itu disimpan ya, dan kita atur size-nya ya untuk hard disk di virtual sistem operasi Windows 7 ini. Nah, kebetulan saya ingin mengaturnya dengan size 16 GB ya teman-teman. Lalu create. Lalu setelah itu pada storage ya, bagian storage di SATA port 1, optical drive itu kan masih empty ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan file ISO Windows 7 yang telah kita siapkan ya teman-teman. Kita masukkan, setelah itu start ya teman-teman. Oke. Booting ya teman-teman. Nah, di sini sistem menanyakan bahasa ya, bahasa yang mau digunakan untuk install. Lalu kemudian di sini waktunya, time ya teman-teman. Nah, kebetulan saya berada di Indonesia, maka klik Indonesia. Lalu setelah itu keyboardnya ya teman-teman. Keyboard kita gunakan US ya, yang US. Lalu next. Klik install now. Lalu setelah itu kita agree ya, kita setujui lisensi termsnya. Custom ya, kebetulan saya ingin custom advance. Lalu setelah itu muncul di sini file partisinya ya teman-teman, disk 0 unallocated space ya. Total size 16 GB. Nah, 16 GB ini itu total size yang kita atur sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kita masukkan si sistem operasinya ya,
di semua disk 16 GB ini ya teman-teman. Jadi otomatis nantinya si sistem operasi Windows 7 ini hanya memiliki file disk C saja ya teman-teman, tidak ada D. Karena pada partisi pengaturan partisi di sini kita melakukannya semua di disk 0 ini ya teman-teman ya, untuk sistem operasi Windows 7. Nah, apabila kalian ingin memiliki file partisi C dan D, nah kalian bisa split ya teman-teman. Misal di sini jadi 8 GB, 8 GB seperti itu ya. 8 GB untuk sistem operasinya, si 8 GB-nya untuk data-data user. Nah, kebetulan saya ingin disatukan saja teman-teman. Lalu klik next ya. Klik next. Lalu kemudian kita tunggu untuk proses instalasinya. Biasanya di sini memakan banyak waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja sampai beres. Dan tada, berhasil ya teman-teman. Apabila sudah beres proses instalasinya ya teman-teman, kalian bisa matikan mesinnya terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian bisa eject si disk yang file ISO-nya ya teman-teman. Lalu kita start ulang seperti itu. Nah, mulai booting ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini sistem menanyakan username ya teman-teman. Username untuk akun kita masukkan Dimas saja ya, nama saya. Lalu kemudian pengaturan password akunnya ya teman-teman. Di sini kita atur password. Lalu setelah itu di sini ada lisensi Windows Product Key ya teman-teman. Produk key Windows-nya. Nah, kebetulan saya tidak punya ya teman-teman, karena video ini dibuat hanya sebatas edukasi bagaimana cara menginstal Windows, maka kita boleh skip saja. Lalu kemudian di sini kita klik Ask Me Later saja ya teman-teman untuk proteksi Windows automatically-nya, karena kita hanya sebatas ingin tahu bagaimana cara menginstalnya saja. Lalu di sini kita klik atur jam ya teman-teman. Kita sesuaikan saja. Lalu kemudian pilih untuk computer current location-nya ya. Kebetulan saya ada di rumah. Lalu setelah itu kita tunggu, maka tada, Windows 7 siap dipakai ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata, karena saya masih belajar juga ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.